Pak Habibie kunjungan waktu dari presiden ke sini. Terus di sebuah pesantren santri sedang menaikkan bendera tapi tinggi banget. Habibie ketakutan, dia kan pendek. Dan takut ada santri naik sampai gini-gini tuh tiangnya tuh. Kau turun kau. Kenapa kau naik sana? Loh, mau masang bendera Pak Habibie. Kau tidak perlu naik. Tiangnya direbahkan, terus kamu pasang, terus baru diberdirikan lagi. Kan mudah, kata Habibie. Kalau direbahkan, terus dipasang kan itu panjangnya, bukan tingginya. Terus Habibie bilang, sama aja. Asal bendanya sama, tinggi sama panjang sama aja. Ya enggak sama, kata santri. Tidak sama. Apa boleh saya bilang Pak Habibie panjang badannya? Itu kan orang mati Pak Habibie. Madura kok dibantah, kalah. Dari kegagalan, kita belajar. Bahwa kesuksesan butuh perjuangan. Bahwa kesuksesan butuh tekad kuat. Menjadi sukses adalah menjadi inspirasi bagi semua. Wismilak Diplomat, arti sebuah kesuksesan. Saya mohon 3 kelompok siap ya. Termasuk yang pertanyaan pertama tadi gini. Orang Madura itu asal-usulnya dari mana? Antropologis dan historisnya. Nomor 2, apa yang disumbangkan Indonesia kepada Madura dan apa yang disumbangkan Madura kepada... Tadi sudah dijawab Pak Bupati. Sumbangan Madura kepada Indonesia adalah dignity, harga diri. Dan itu enggak sama dengan gengsi. Harga diri, marwah. Nah, itu. Nah orang seluruh dunia tidak ada yang paham pote mata sama pote tolang itu, tidak ada yang paham. Tidak ada yang paham itu. Maka itu harus di-Indonesiakan. Indonesia jangan mau direndahkan oleh negara manapun. Terus kita teriak bersama-sama. Gimana mas bahasanya? Atembang apa? Gitu. Ya, pakai ini mas. Ya, kita ulang adegan ya. Dunia! Jangan macam-macam kepada kami. Kami punya bangsa yang sangat unggul, namanya Madura. Ya, kalian jangan injak-injak kami, karena kami punya pedoman. Bengok pote tolang ketembang pote mata. Yes. Nah, mohon teman-teman pasti sudah menyiapkan juga, meskipun Pak Bupati sudah menjawabnya. Kemudian gini. Tadi kan saya tanya mengenai sate ya. Sekarang saya tanya, Anda Muslim? Anda orang Madura? Anda orang Indonesia? Coba bikin terminologi. Yang utama mana? Maduramu apa Muslimmu, Islammu apa Indonesiamu? Jadi Anda ini Muslim Madura Indonesia atau Madura Indonesia Muslim ataukah Indonesia Madura Muslim? Yang mana? Yang paling penting dalam hidup Anda, yang paling primer, yang paling Indonesianya apa Maduranya apa Islamnya? Loh, jangan keduanya. Skala prioritas itu wajib, sunnah, mubah gitu. Jangan semua dimubahkan, jangan semua diwajibkan. Itu pelajaran dari Islam kepada dunia adalah matriks syariat itu. Nomor 1. Karena di luar Islam tidak ada. Tidak ada kata sunnah atau pengertian sunnah itu di dalam kebudayaan selain Islam, tidak ada. Misalnya Pak Bupati ini kan, beliau ini manusia wajib. Jangan sampai bukan dia bupatinya, gitu kan? Harus beliau. Kalau beliau manusia sunnah, orang cuma ngomong gini, ya syukurlah dia lagi, kalau enggak ya enggak apa-apalah. Kalau sunnah Pak, tapi sampean wajib insya Allah. Kalau
mubah gimana Mas? Biar aja mau dia, mau bukan sama aja. Kalau mubah. Kalau makruh, ya kalau bisa jangan beliau lagi lah. Gitu ya. Kalau haram, jangan sampai kita halangi, kita demo. Tidak boleh beliau jadi bupati lagi, itu namanya haram. Nah, insya Allah beliau kan wajib ndelok rasanya gimana ya. Beliau manusia wajib. Nah, Anda kalau bisa Anda menjadi wajib di keluargamu, gitu, di kampungmu, di RT-mu, RW-mu. Artinya kalau tidak ada Anda, mereka semua merasa kehilangan. Kalau tidak ada Anda, mereka nangis, mereka sedih, mereka merasa kurang ini, kurang itu. Jadilah manusia yang wajib, yang dibutuhkan secara wajibiah oleh masyarakat sekitarmu gitu ya. Nah sekarang kembali ke Indonesia, Madura dan Islam. Yang nomor satu yang mana? Yang wajib? Ya, Pak Bupati biar menanggapi enggak apa-apa Pak Bupati. Nah, yang nomor satu Madura angkat tangan. Yang nomor satu Indonesia. Dikit Pak. Yang nomor satu Islam. Yang paling banyak mana Pak? Islam Pak. Islam. Ya. Nah, jadi skala prioritasnya Islam dulu. Kebetulan Anda menjadi Madura itu adalah sifatnya Islam juga. Karena Allah kan mentakdirkanmu, kamu nggak bisa milih jadi anaknya siapa, gitu. Kamu nggak bisa milih lahir di tanah mana. Berarti di dalam ilmu Islam terdapat Madura, betul enggak? Gitu. Jadi Pak Bupati, mereka tetap mayoritasnya adalah menomorsatukan Islam, nomor 2 Madura, nomor 3 Indonesia. Jadi kalau sekarang pakai bahasa, Mas Edrik, kalau pakai terminologi ya, Anda ini orang, atau dua dulu ya, Anda ini orang Indonesia Madura atau Madura Indonesia? Nanti dipikir lagi ya, didiskusikan lagi ya. Karena ada kemungkinan salah loh ya. Misalnya ketemu sama orang Vietnam. Who are you? Indonesian Maduranis. Bisa juga, ya toh? Saya orang Indonesia, Madura. Bisa juga saya orang Madura, Indonesia. Nah, yang mana? Nanti dipikirkan lagi ya. Ya makanya, Pak Harto dulu itu sebelum tahun 1989 sehingga akhirnya bisa saya rayu untuk turun itu karena saya sudah mengerti wataknya. Pak Harto dulu itu adalah seorang seorang Islam Jawa. Dulu, sampai tahun 1990. Dia Islam sejak kecil, tapi lebih Jawa daripada Islam. Gitu enggak? Lebih kebatinan, lebih gitu loh ya. Jadi beliau adalah orang Islam Jawa. Mulai 89-90 beliau menjadi orang sebaliknya. Nah, tadi apa? Tadi? Jawa Islam. Jawa Islam, berarti tahun 90 dia menjadi Islam Jawa. Jadi nomor 1 Islam. Makanya Pak Harto itu sama Amerika diizinkan untuk jatuh. Karena kalau Soeharto masih Soeharto tahun 80, silahkan naik terus jadi presiden. Tapi kalau dia sudah berubah terbalik menjadi Islam Jawa, ya, ini dari Jawa Islam ya. Sebelumnya kan dia memang orang Islam tapi Jawanya lebih dominan. Setelah itu dia memang orang Jawa tapi Islamnya lebih dominan. Makanya Pak Harto wiritan, jelek-jelek saya gurunya Pak Harto dalam soal thariqah. Resmi ya, resmi. Dan beliau taat sama saya. Jadi Pak Harto wiritan. Dan Pak Harto itu ketika jatuh ada yang demo, ada yang berani ke cendana demo, wah ada. Semua presiden di dunia kalau jatuh lari ke luar negeri, kecuali Soeharto. Dan tidak ada yang mendekat ke Menteng atau ke tidak ada. Pak Harto tenang-tenang aja nyiram kembang kalau pagi, gendong cucunya dan seterusnya, ngerokok kelobot, gitu kan dan seterusnya itu. Jadi Pak Harto itu serius. Oke, jadi sekarang kalau 3, Muslim Jawa Indonesia atau Muslim Indonesia Jawa? Man anta? Who are you? I'm Muslim. Ini bahasa Inggris dibalik sih ya. Atau Indonesia bahasa Indonesia. Saya Muslim Madura Indonesia. Atau saya Muslim Indonesia Madura yang mana?
Kan gini Mas, Anda misalnya Anda di airport Hong Kong, where are you from? Dari mana kamu? Indonesia, bagian Jawa, gitu kan? Bukan Jawa, nanti repot lagi, where is Jawa? Kan gitu kan? Jadi Indonesia dulu, Jawa. Jadi Anda itu orang Indonesia Jawa, Indonesia Madura. Saya orang Indonesia Jombang, gitu kan ya. Dan seterusnya. Jadi ini monggo didiskusikan lagi, dirasakan lagi. Sebab gini Mas, sebab selama ini sekarang saya tanya, setelah Anda mengerti Anda Islam, Anda Muslim, ada Madura, Anda Jawa. Sekarang pertanyaan saya berikutnya adalah, menurut Anda Madura itu suku apa bangsa? Yang suku angkat tangan, Pak Bupati tolong. Suku. Yang bangsa. Oh, lebih banyak bangsa Pak ya. Coba sekarang Mas, Anda pelajari secara antropologi, bedanya bangsa itu apa. Misalnya sekarang Belgia sama Nederland, Belanda itu orangnya sama, putih semua, makanannya sama, bahasanya sama persis, tapi dua bangsa. Lah kalau Madura itu, wong Bangkalan sama Sumenep aja beda kok. Jadi Bangkalan sub-suku gitu. Pamekasan sub-suku, atau lebih kecil dari suku gitu, enggak. Menurut saya Madura itu bangsa. Indonesia adalah persatuan bangsa-bangsa Indonesia. Kalau saya. Kalau Anda menjadi suku itu yang bikin kita kecil hati terus. Loh, wong Madura memberi sumbangan luar biasa secara kebangsaan kok. Gitu loh. Kalau saya Madura itu bangsa. Nah sekarang perhatikan kalau secara konstitusi modern. Ini belajar ya. Selama ini yang disebut bangsa Indonesia itu menurut pertimbangan negara atau antropologi? Kan sekarang semua siapa saja penduduk di tanah air Indonesia disebut bangsa, mau Madura kek, mau Irian Jaya kek, mau Tolaki, mau Bugis, mau Padang, mau apa, semua Indonesia toh. Dasarnya apa? Parameternya kan negara toh. Semua yang ada di negara Indonesia toh, ya toh? Bukan antropologinya toh. Kalau antropologi beliau mungkin orang Hadramaut. Kalau pakai nasab ginekologi misalnya, Hadramaut. Tapi kan beliau orang Indonesia karena berada di negara Indonesia. Jadi bangsa di Indonesia itu diukur berdasarkan ukuran negaranya, betul enggak? Nah, oke. Mas Helmi tolong browsing Sumpah Pemuda. Ini saya bukan mau makar ya, saya bukan mau menawar Indonesia ndak, nyuruh ngerubah ya ndak apa-apa Indonesia karep-karepmu. PN dhewe kono, lek-leken dhewe kono, ndak ada masalah. Saya tidak ingin merubah apa-apa, saya cuman mengajak anak-anak cucu saya untuk menalar atau memikirkan dengan mantik dan akal sehat gitu doa ya. Coba baca Sumpah Pemuda. Sumpah Pemuda. Kami putra dan putri Indonesia mengaku bertumpah darah yang satu, tanah air Indonesia. Oke, berarti poin pertama tanah air ya, tanah ya, wilayah ya. Oke, 2. Kami putra dan putri Indonesia mengaku berbangsa yang satu, bangsa Indonesia. Kedua bangsa. 3. Kami putra dan putri Indonesia menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Negaranya enggak ada? Ada enggak poin negara? Enggak ada. Padahal kita menjadi bangsa Indonesia tadi ukurannya adalah negara, betul enggak? Tapi di Sumpah Pemuda enggak ada negara. Makanya kita bingung sampai sekarang. Kan ukurannya negara selama ini. Ya. Apalagi kalau kita melebar Pak Bupati. Kemarin saya di Bu Mega itu kan saya kasih judul kebangsaan dan kenegarawanan. Itu karena saya bingung. Kan asal katanya kan bangsa dan negara. Kalau negarawan, bangsa berarti bangsawan. Begitu saya sebut bangsawan menjadi beda artinya. Ya toh? Jadi ningrat, jadi apa aristokrat kan gitu kan. Kalau negarawan oke, tapi statementship bahasa Inggrisnya. Tapi kalau bangsawan kan darah biru gitu kan. Jadi terpaksa saya bilang kebangsaan, tidak kebangsawanan. Kalau kebangsawanan nanti jadi sultan, gitu, turunannya Trunojoyo kan gitu kan. Terus
Keraton Cirebon, Keraton Kelungkung, Bali dan seterusnya. Kita tuh memang bahasanya memang agak sembrono. Negara dan bangsa kita jajarkan begitu dikembangkan menjadi tidak konsisten. Kalau negarawan adalah orang yang memiliki wawasan, pengetahuan, pengalaman dan kebijaksanaan tentang hal-hal yang menyangkut negara, itu negarawan. Kalau bangsawan, orang berdarah biru, lain masalah lagi. Kalau kebangsawanan juga begitu. Jadi akhirnya tidak saya pakai wan, pakai kebangsaan. Nah, kebangsaan itu sekarang maksudnya apa? Kebangsaan padahal ukurannya negara. Tuh. Nah, kalau ukurannya negara berarti perlu gini Mas, saya tanya dulu. Kalau Quran kan pasti benar. La raiba fihi hudallil muttaqin, bahkan bahwa syifaun, bahwa bayanun dan seterusnya itu ya. Tapi kalau bikinan manusia, saya tanya, Sumpah Pemuda ini bikinan siapa? Manusia. Undang-Undang Dasar 45, manusia. Pancasila. Mungkin enggak manusia itu salah? Mungkin enggak kesalahan manusia diperbaiki? Tapi apa mungkin Anda sekarang mengkritik Sumpah Pemuda untuk diperbaiki? Anda tuduh makar. Betul enggak? Ya karena negara ini sendiri menuhankan dirinya. Wong kita bikin sendiri kok. Misalnya bikin kopi aja gulanya setengah sendok apa 1,5 sendok kan boleh kita ralat. Kenapa enggak boleh kita ralat? Seperti yang tadi 16 Agustus tahun 45 besoknya hari kemerdekaan, orang Madura kan gitu. Itu ciptaan Habib Muntahar, Muhammad Mutahar. Mutahar artinya orang yang disucikan. Ada lagi lagunya Habib orang Hadramaut juga sama-sama dengan antum yang sangat bagus. Dari yakin ku teguh, hati ikhlas ku penuh, duniamu tanah air pusaka Indonesia merdeka, syukur aku sembahkan kehadiratmu. Itu ciptaan orang Hadramaut. Terus nanti marah. Terus nanti dibully, terus diajak di medsos gitu, orang Arab. Entah toh, jangan keliru, jangan tidak bisa membedakan antara manis dengan gula gitu, gitu ya. Ntar ini gulanya apa manisnya? Sekarang bau wangi terasa bau wangi kalau kamu kena COVID, enggak kan? Yang salah COVID-nya, kamunya apa bau wanginya? Selama ini yang disalahkan siapanya? Wanginya atau itu? Enggak ada wangi sekarang busuk semua. Padahal hidungmu yang rusak kan gitu kan? Sekarang kan banyak perdebatannya begitu Pak Bati ya. Loh yang salah kok, yang disalahkan kok itunya wong misalnya gini, adzan di masjid diturunin volumenya menjadi berapa megahertz gitu ya. Terus disebut seperti gonggongan anjing gitu ya. Itu urusannya itu apa? Volumenya apa enak ndak enaknya adzan? Kalau adzannya enak itu kayaknya semua orang oke-oke aja. Karena adzannya Allah, karena adzannya gak enak ya wong Islam dhewe gak gelem ngrungokno, betul enggak Mas? Anda kan banyak ada sejumlah masjid yang Anda sendiri enggak kerasan, betul enggak? Dengan adzannya. Jadi masalahnya bukan pada keras tidaknya, tapi pada enak enggak enaknya di telinga orang, betul enggak? Nah itu kan salah antara lidah sama COVID-nya tadi tuh. Wong yang salah lidahmu kok yang kamu salahkan gulanya. Ini gula kok enggak manis loh. Wong anjane ilatmu campur taek. Gitu. Dia Mas ya. Gitu ya. Nah di Indonesia banyak sekali kasus-kasus yang seperti itu. Tolong teman-teman Madura selalu bersikap jernih. Selalu berdiskusi. Ya enggak usah diskusi maknya kan tidak metenteng banget ya enggak ya. Sambil guyon, sambil ngopi, sambil ejek-ejekan dikit-dikit gitu ya.
Kalau tidak ada ejek-ejekannya tidak enak juga Pak hidup Pak ya. Gitu ya. Harus dia harus guyon-guyon gitu ya. Pokoknya tapi semua dijernihi. Itu termasuk sikap adil. Meskipun kita tidak suka kata Allah wala yajrimannakum syana'ana qaumin ala alla ta'dilu i'dilu wa aqrabu littaqwa. Artinya kebencianmu, janganlah kebencianmu kepada seseorang atau suatu kaum membuatmu bersikap tidak adil. Tidak adil itu tidak hanya soal sosial, politik, ekonomi. Tidak adil soal bau juga. Loh yang salah lidahmu kok yang kamu salahkan wanginya. Wanginya itu kamu tidak wangi lagi sekarang ya. Tidak setia sama saya. Loh wong erongmu sing karo erongmu sing bodong ngono kok kan gitu kan. Itu ya Mas ya. Nah, jadi dari situ teman-teman sekalian kita bisa mulai belajar menemukan Madura. Kalau Madura ketemu dirinya, maka untuk menyikapi Indonesia dan menyumbang Indonesia kan lebih cetha. Gampangnya gini lah, kalau Anda itu ikan, jangan bercita-cita untuk ikut lomba terbang. Gampangannya gitu ya. Kalau Anda itu burung, ngapain kok Anda repot-repot belajar berenang, burung kok. Itu loh. Nah, ini kan kalau dikembangkan secara kualitatif kan jadi orang Madura itu harus tahu dirinya, kalau enggak nanti keliru. Mau jualan sate Madura kok beli sapi, kan gitu kan. Itu pun sapi, sekarang kan sapi hanya diambil sop buntutnya tadi. Ada sapi lewat, dipotong buntutnya, terus dimasak, terus disajikan di Facebook kan gitu kan. Sop buntut namanya itu. Oke, sekarang gini, habis ini Pak, kita selain satu nomor, satu lagu dengan Kiai Kanjeng, kemudian saya minta 3 kelompok yang tadi saya kasih PR untuk maju Pak, kita dengarkan bersama. Mudah-mudahan secara bertahap kita akan menemukan Madura. Kita akan menemukan masa depan Indonesia karena dorongan Madura dan karena partisipasi Madura. Dulu kita punya Basrah, sekarang kita punya Auma apa? Auma ya. Apapun saja, apa itu kumpulan kiai, kumpulan pemuda, kumpulan apapun saja, tapi pokoknya harus ada lab, harus ada laboratorium, harus ada halakoh. Mohon Pak Bupati support itu supaya anak-anak muda ini ada diskusi rutin, ada pertemuan rutin untuk menemukan dirinya. Kalau perlu Pak Bupati tidak apa-apa di pendopo kabupaten kalian sebulan sekali apa 2 minggu sekali diskusi kecil atau agak gede monggo menurut saya loh ya. Dan itu bukan hanya kebutuhan Madura, itu kebutuhan Indonesia Mas. Indonesia harus kamu tolong, harus ditolong ini Indonesia. Nah yang bisa nolong salah satu yang paling unggul untuk nolong itu Madura. Oh, Habibie aja kalah gitu kok. Allah aja dibantah kok. Sampai Allah sampai gugup-gugup, ya sudah tak kasih. Indonesia harus ditolong Mas. Wong Indonesia itu banyak sekali kelemahannya. Saya bukan ngiritik siapa-siapa ya, banyak sekali kelemahannya. Pak Bupati tadi kita sudah ngobrol di kantor tadi ya. Kalau dalam surat keputusan Bupati konstitusional ya, birokratis, ketentuan yang berlaku default ya, berlaku resmi, kan tidak boleh ada kata-kata yang relatif, misalnya dan lain-lain. Para pedagang di alun-alun dan lain-lain kan tidak bisa Pak. Harus jelas para pedagang di lapangan atau di alun-alun kan jelas. Hendaklah kamu makan pisang dan lain-lain loh. Kalau dan lain-lain itu kan bisa 1000, bisa 1 juta. Sementara proklamasi kita kan teksnya ada kata dan lain-lain. Betul enggak? Hal-hal yang menyangkut pemindahan kekuasaan dan lain-lain, ini karepe apa? Apa itu maksudnya dan lain-lain itu? Ada yang pernah menjelaskan? Sudah 77 tahun kita merdeka, belum pernah ada yang menjelaskan. Dan lain-lain akan dilaksanakan dalam tempo secara sama dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Sesingkat-singkatnya berapa? Seminggu, sebulan, setahun, 1 abad. Tidak bisa konstitusi memakai kata-kata seperti itu. Ini proklamasi resmi loh. Apalagi kalau pakai logika. Dipindahkan dari siapa ke siapa. Kalau memindahkan sesuatu kan harus jelas konteksnya. Kalau memindahkan apa? Memindahkan kuda dari kandang ke halaman misalnya gitu ya. Kan jelas. Kalau urusannya kuda baru tahu halaman dan kandang. Tapi kalau kita belum tahu ini yang dipindahkan ini semut apa, anjing apa kan kita nggak tahu memindahkannya, kita nggak punya
ide. Nah ini yang dipindahkan itu apa? Kekuasaan itu apa maksudnya? Otoritas politik, nasional atau lokal atau regional, ataukah aset-aset Belanda, ataukah tanah ini? Karena tanah ini di seluruh Indonesia itu milik kerajaan, milik raja dan sultan, Pak. 100%, termasuk Sumeneb. Sumeneb itu milik Pakubuwono. Mungkin juga sini, Pak. Ya. Seluruh tanah, setiap jengkal tanah di tanah ini adalah milik raja dan sultan. Semuanya. Tiba-tiba jadi NKRI itu, tanpa ada perjanjian, tanpa ada konstitusi, tanpa ada peralihan-peralihan hukum tanah toh. Gitu loh. Jadi memang kita tidak mateng, Mas. Jadi tolong Madura, tolonglah Indonesia. Wahai Madura, tolonglah Indonesia. Wahai Madura, tolonglah Indonesia. Secara berkala. Menjadi sukses adalah menjadi inspirasi bagi semua. Wismilak Diplomat, arti sebuah kesuksesan. Silakan teman-teman maju. Jadi ini kita mewujudkan bahasa Indonesia. Biasanya kalau yang mengajar disebut guru, yang belajar disebut murid. Itu dari dua peradaban yang berbeda. Kalau murid dari bahasa Arab, guru dari bahasa Sanskerta. Sebenarnya kalau murid itu padanannya adalah murad. Murid adalah orang yang menghendaki atau mencari ilmu. Naik ke panggung aja, Mas. Naik panggung, Mas. Naik panggung. Nah, jadi sekarang kita ini belajar kepada teman-teman. Ya, sini. Mas Edrik sama Mas Arif sama Mas Laksha tolong nanti merespon. Satu lagi mungkin yang untuk sebelah kiri saya. Ini. Dan juga keseluruhan yang sudah kita omongkan tadi. Waktu kita mungkin tidak terlalu banyak, tapi mudah-mudahan berkah ya. Ini sebenarnya bukan sebuah acara, bukan workshop, bukan. Ini adalah doa kita untuk seluruh bangsa-bangsa Indonesia. Kita menyongsong kemungkinan Allah akan memperbaiki bangsa kita. Jadi ini saya menyebutnya doa yang diwujudkan, doa yang dilaksanakan, tidak hanya mulut dan hati, tapi juga seluruh badan kita dan unsur-unsur psikologi kita. Oke. Mas Helmi tolong di moderatori, kemudian anytime Mas Edrik, Mas Laksha sama Mas Arif akan meresponnya. Silakan. Siapa yang pertama? Jadi ini kita bagi dalam 3 kelompok, yang di sana 3 orang, kemudian yang di tengah baru 2 orang. Mungkin bisa ditambah 1 lagi. Silakan Mas, juga ini agak maju ke tengah. Nah, kemudian 3 lagi di sebelah kiri saya. Ada 1 lagi, mungkin biar. Oh ya, silakan maju ke depan sini. Ya, campur ya. Jadi ada Sumeneb, Pamekasan, kemudian mana lagi tadi? Selain Sumeneb, Pamekasan? Bangkalan ya, oke. Random ya, tidak apa-apa. Jadi teman-teman semua tadi ada 3 pertanyaan dari Mbah Nun, 3 pertanyaan, mungkin 1 kelompok menjawab 1 pertanyaan, kemudian kelompok kedua 1 pertanyaan, kemudian 1 kelompok lagi pertanyaan yang ketiga ya. Yang pertama, pertanyaan dari beliau tadi adalah siapa yang disebut sebagai orang Madura. Jadi apa yang Anda ketahui tentang orang Madura? Kelompok 1 ya, boleh dikatakan begitu. Kemudian yang kelompok kedua adalah apa sumbangan Madura bagi Indonesia? Ini kelompok kedua. Kemudian yang ketiga adalah apa harapan Anda kepada Indonesia. Ya, cukup jelas ya. Jadi kelompok yang pertama Mbah Nun, yang kelompok pertama menjawab pertanyaan siapa yang disebut sebagai orang Madura. Apa yang Anda pahami tentang atau mengenai siapa orang Madura. Kemudian yang kedua adalah apa sumbangan Madura bagi Indonesia. Dan kemudian kelompok ketiga menjawab apa harapan Anda kepada Indonesia.
dan sebaliknya aja. Oke, yang kedua ya, sumbangan Madura bagi Indonesia dan sumbangan Indonesia kepada Madura. Jadi 3 pertanyaan untuk 3 kelompok tadi, mungkin bisa didiskusikan atau langsung mau dijawab. Silakan. Ya, silakan dijawab barangkali dari kelompok yang pertama. Silakan Mas, biar lebih cepat. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Yang kami hormati Mbah Nun, Bapak Bupati dan teman-teman yang ada di sini semua. Kalau ada pertanyaan siapa sebenarnya orang Madura itu? Saya lumayan serius meneliti tentang apa itu Madura, apa itu manusia Madura, dan agak kesulitan menentukan orang Madura itu siapa. Saya bertanya kepada orang yang katanya keturunan Persia yang tinggal di Madura, leluhur saya itu Persia, tapi manuk saya Madura katanya. Jadi Madura sebagai manusia itu sudah sulit diidentifikasi. Akhirnya saya berkesimpulan begini, Madura itu adalah karakter. Gitu. Akhirnya saya berkesimpulan bahwa orang Madura itu adalah orang yang disebut oleh Bupati tadi, orang yang mengamalkan tengka. Gitu. Jadi sekarang ada orang yang namanya Madura, leluhurnya orang Madura, cuma ketika pergi ke Surabaya sebentar itu pulang-pulangnya sudah jadi orang entah berantah. Gitu. Jadi orang Madura itu selain saya sudah tidak membahas manusianya, gennya, itu tapi sebagai karakternya orang Madura dan tipologi orang Madura itu saya sudah menemukan bahwa orang Madura itu adalah orang yang moralitasnya Madura. Tadi saya di awal pembicaraan Mbah Nun menyinggung begini, saya jadi agak bingung ini. Mbah Nun mengatakan bahwa kalau sempat kirim-kirim Fatihah lah ke para malaikat. Saya punya tetangganya itu masih santrinya Bupati ini, namanya Singrah. Singrah ini ketika saya sedang baca Fatihah di rumah itu, ila hadratin Nabil Mustafa Muhammadin, terus sampai malaikat disebut. Setelah selesai istighosah itu Singrah bertanya ke saya itu, kok Nabi dan malaikat yang dikirimin Fatihah? Mereka kan tidak memerlukan. Terus yang memerlukan Fatihah itu siapa? Ya bajingan gitu. Para bajingan, maling dan lain-lain. Jadi Fatihah itu harus dialokasikan untuk orang-orang yang membutuhkan, jangan para wali, nabi dan malaikat gitu. Jadi para maling yang sudah meninggal, Cisingra itu mengatakan bahwa yang paling patut dikirimi Fatihah itu adalah Kelai Buntuah katanya itu. Kelai Buntuah itu mewakili kebobrokan birokrasi di masa lalu gitu, di Madura gitu. Yang paling berhak menerima Fatihah dari kita semua adalah Kelai Buntuah karena mereka paling membutuhkan di alam barzakh. Artinya setelah itu saya berkesimpulan bahwa humor Madura pun mengenal karakteristik tertentu gitu. Jadi Madura itu adalah karakter sampai humornya itu karakteristiknya Madura. Makanya sekarang saya sedang menyusun buku berjudul Filsafat Humor Madura agar tradisi humor Madura itu tidak dirampas, tidak dirampok oleh siapapun juga di bidang karakternya. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan untuk sementara. Gus, bentar ya. Saya kira masalah ini belum bisa direspon oleh Mas Edrik ya. Saya tidak pernah menganjurkan jamaah maya atau siapapun untuk mengal-fatihai malaikat. Saya bilang menyampaikan salam, menyapa. Assalamualaikum ya malaikatillah, bukan al-fatihah. Itu pun, andaikan Anda mengal-fatihah tidak masalah juga, karena Anda jangan terjebak seperti banyak orang di luar Islam yang mengatakan untuk apa masuk Islam, nabinya sendiri aja belum selamat sehingga diselawati, kan gitu kan. Mas, ada dialektika, ada pantul-memantul. Kenapa kita mau masuk surga, mau diampuni Allah kok selawatnya kepada Muhammad? Karena ada di Ma'iyah ada disebut cinta segitiga. Anda menselawati Rasulullah, Rasulullah
mensyukurinya kepada Allah, Allah memantulkan berkahnya kepada Anda. Kita mendoakan Rasulullah mengal-fatihai. Kalau orang nggak ngerti logikanya, lu kan nabinya aja belum selamat gitu kan? Lu enggak. Kalau kita langsung kepada Allah, kita tuh kurang berharga di hadapan Allah. Yang pasti berharga dan cintai Allah itu Rasulullah. Maka kita menyampaikan salam. Allah sendiri yang nyuruh kok. Allah sendiri yang menyuruh. Siapa yang merintis selawat siapa? Sebelum manusia berselawat kepada Nabi, Allah sendiri yang berselawat kepada Nabi. Itu apa? Artinya, berarti ada dialektika, pantul memantul. Gini loh, saya sama Pak Bupati minta proyek. Karena saya kurang berharga di mata Pak Bupati, saya ngomong kepada anaknya atau istrinya, gini. Terus istrinya yang bisikin Pak Bupati, akhirnya Pak Bupati ngasih ke saya. Gitu loh. Jadi itu soal cinta segitiga kalau dalam maknya. Itu Mas. Jadi itu pun saya juga tidak pernah mengatakan Al-Fatihah untuk malaikat. Tapi Assalamualaikum. Ya. Jadi sering-seringlah sebelum tidur Anda menyampaikan salam kepada malaikat di kiri kanan Anda. Syukur Anda punya daftar nama beliau-beliau itu dari Kiroman Katibin sampai Sahlatus Samsi sampai Zabaniyah sampai Mungkar Nakir sampai Rokib Atid sampai semua yang bersama Jibril dan anak buahnya itu dan seterusnya. Malaikat itu sangat banyak. Wajami'i malaikatillah ya. Endingnya kan begitu. Jadi memang tidak paham orang. Logika selawat itu tidak paham. Selawat itu bukan kita mendoakan keselamatan Rasulullah. Rasulullah sudah selamat, sudah beres, tidak ada masalah. Kita butuh pantulan keselamatan Rasulullah itu dengan perkenan Allah gitu loh Mas. Jelas ya jadi ya. Jadi tetapi saya setuju kepada kesimpulan bahwa orang Madura itu nomor satu bukan gennya. Kalau gen meskipun tetap perlu diteliti ya. Jadi dari buku-buku beliau tadi tetap perlu diteliti meskipun akhirnya kan bukan soal genetika atau ginekologi, bukan soal DNA, soal nasab siapa enggak. Akhirnya adalah karakter karena orang dari nasab manapun misalnya dari yang habaib yang syarif maupun habaib yang sayyid ya, kan berkumpul di Madura, kemudian mereka berinteraksi selama sekian ratus tahun, akhirnya memunculkan satu karakter baru yang namanya karakter Madura tadi. Itu boleh juga, bagus juga, menurut saya itu kreatif. Jadi menurut saya itu jawaban kreatif dari teman-teman Ma'iyah mana ya tadi? Saya kira itu bagus, itu ijtihad. Jadi Anda dapat fatonah itu dari Allah. Karena Anda berpikirnya tidak lurus saja, Anda bahkan benar menemukan Madura itu karakter. Itu sama dengan gini loh Mas. Bahkan bahasa Madura, bahasa Jawa, bahasa Melayu itu menurut saya itu bimbingan Allah. Orang yang kumpul di Pulau Kering Madura ini, yang tanaman utamanya jagung dulu ya, itu pasti ngomongnya berbeda dengan orang yang hidup dengan padi sehari-hari. Beda ngomongnya dengan orang-orang yang di padang pasir di Timur Tengah. Jadi sesungguhnya pertemuan antara manusia dengan cuaca, dengan alam, dengan situasi-situasi environment ya, itu akan memunculkan jenis bahasa yang berbeda. Jadi ciptaan Allah tidak hanya bahasa Arab. Bukan hanya yang diajarkan Allah kepada Nabi Adam wa 'allama Adam al-asma'a kullaha tsumma 'aradahum al-malaikat, bukan hanya itu. Semua yang menjadi bahasa Madura sekarang itu atas bimbingan Allah. Dengan dikasih tanah panas ya. Dengan dikasih jenis tanaman sedemikian rupa sehingga berbeda Mas. Dan itu misterius, memang tidak bisa diteliti oleh para antropolog, tidak bisa. Bagaimana mungkin kok? Apalagi Madura ini ajaib loh. Semakin dekat ke Jawa semakin keras, kan aneh itu Mas. Betul enggak? Kan mestinya yang keras itu Sumenep. Terus makin ke barat, Pamekasan agak mulai halus-halus dikit, nanti Bangkalan halus kayak orang Jawa gitu kan. Terbalik tuh. Terbalik. Bangkalan malah paling keras, Sampang paling keras, Sumenep malah lebih halus. Bahkan dulu Bupati Sumenep ditelepon Keraton Solo, itu saking takzimnya kepada Ratu Solo itu dia menerima telepon sambil sujud gini.
itu humor juga ya. Begitu yang tahu telepon dari Solo, Keraton Solo langsung gini. Inji gitu. Jadi ya enggak gitu juga gitu ya. Tapi pokoknya untuk menggambarkan betapa Sumenep itu lebih halus daripada, benar Mas ya? Benar ya? Sumenep lebih halus daripada Bangkalan dan terbalik. Kalau Anda ngomong antropologi, geokultur ya, geokultur artinya peta kebudayaan, mestinya semakin dekat ke Pulau Jawa semakin halus. Ini enggak. Dan menurut saya itu keistimewaan orang Madura. Kok iso-iso ini loh, tambah ngulon, tambah keras itu. Gitu loh. Seharusnya kan tambah halus gitu. Jadi itu semua harus diteliti Pak Bupati, menurut saya itu semua kita tidak perlu punya asumsi apa-apa. Pokoknya kita teliti aja, kita pelajari, kita identifikasi, kita petakan, kita konstelasikan gitu ya. Sehingga akhirnya ketemu. Sehingga suatu hari orang Madura akan punya kemantapan sebagai bangsa Madura. Dan saya menyebutnya bangsa Madura, bukan suku Madura. Orang segini banyak karakternya luar biasa, mosok suku. Bangsa lah ini. Jadi Indonesia itu PBB, Persatuan Bangsa-Bangsa. Kalau saya ya. Tapi saya tidak mengusulkan secara resmi kepada pemerintah, enggak juga. Enggak juga, ya monggo-monggo aja. Cuman saya berpendapat seperti itu. Termasuk kalau Anda tanya ibu kota baru di Kalimantan itu gimana menurut Cak Nun, menurut Mbah Nun ya. Lo yang bikin aja, yang mindah aja enggak nanya saya, masa Anda nanya saya. Betul enggak? Tapi tolong pelajari, tolong tanya kepada para pakar konstitusi. Pemindahan ibu kota itu bukan sesuatu yang main-main, itu siapa yang berhak? Eksekutif, legislatif, atau majelis permusyawaratan, atau lembaga tertinggi rakyat, yang mana yang berhak? Apa bisa seorang gubernur mindah ibu kota Surabaya ke Madiun? Gitu loh. Jadi kan harus tanya kepada ahli konstitusi. Nah di Indonesia ini yang terjadi kan bukan seperti itu Mas. Saya enggak ngerti apa-apa ditanya. Bahkan wartawan itu tanya, ini kemarin artis ini cerai dengan pengusaha itu. Apa pendapatnya? Loh yang cerai enggak tanya saya ditanya. Jadi memang Indonesia itu banyak improporsional, banyak ketidaktepatan. Makanya jangan kaget kemarin saya katakan sayang presidennya belum tepat itu ya. Itu saya nggak nyalain. Cuman saya kan berangkat dari kebudayaan saya di Jawa bahwa ada bener, ada pener, itu maksudnya. Ada bener itu, ini bener. Bener itu akurat, tepat. Muwafik ya. Atau shadaqallahul adzim itu tepat. Bukan hanya benar tapi tepat gitu ya. Benar bukan hanya benar gitu. Kita tepuk tangan sekali lagi untuk teman-teman. Oke, berikutnya. Mau nambahin. Monggo. Ya. Jadi sedikit cerita bahwa mbah saya itu asli Pamekasan. Dari ibu, kalau dari ayah mbah buyut saya dari Sumenep. Dari kecil saya selalu dikasih tahu kamu ini turunan Madura gitu. Tapi karena tinggalnya di Surabaya bingung juga ya. Jadi saya setuju bahwa Madura itu dari karakter. Buat saya orang Madura itu karakter yang paling menonjol ada 3. Nomor 1 kerja keras, nomor 2 ulet, yang nomor 3 jujur. Saya sering berinteraksi dengan kolega kerja bahwa orang Madura itu kerjanya jujur dan tulus gitu ya. Saya punya cerita ini mungkin seperti guyonan tapi ini kejadian betul. Saya punya salah satu staf namanya Kacong. Dia datang dari Bangkalan, pertama kali kerja di Surabaya sama saya. Saya waktu itu punya warung sate, saya bilang, "Cong, tolong carikan sambungan kabel ini di Jalan Diponegoro. Itu ada toko namanya Giant, besar kamu nggak mungkin kelewatan. 3 jam baru kembali. Tangan kosong saudara sekalian. Cong, tahu Diponegoro? Tahu Pak, saya sudah muter 8 kali. Nggak ada toko namanya Giant. Yang ada Gian katanya. Bener ini.
Jadi saya lihat ya, dia bekerja selama 3 jam untuk mencari tempat itu, nggak ketemu, diputeri sampai 8 kali, ulet ya. Dan menjawab dengan kejujuran yang dia tahu. Jadi ini menurut saya karakteristik luar biasa buat orang Madura. Terima kasih. Jadi sing salah bose Maya. Kita kira-kira ya, ya Mas ya. Iya Pak. Nah, salah kok jayen. Oke. Ini sudah berapa kelompok? 1 kelompok. Kelompok berikutnya Mas. Yang mewakili. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya. Saya Hamdani, asli Pamekasan. Cuman sebelum-sebelumnya saya bermakyah biasanya ke Sumenep dengan bareng teman-teman Damar Ateh. Berguru ke sana, ngaji bareng dengan teman-teman di Sumenep dengan Damar Ateh. Jadi selain saya juga ingin menyumbangkan pertanyaan tentang apa itu orang Madura, ada satu hal juga jadi yang ingin saya sampaikan di forum yang insya Allah penuh berkah ini, bahwasanya saya mewakili teman-teman dari Pamekasan, kemarin sudah uruk rembuk, ada kiranya juga Mbah Nun bisa memberikan doa restu agar ada lingkaran belajar juga di Pamekasan, Ma'iyah Pamekasan, yang sedikit banyak ini sudah hadir sebagian yang hanya bisa ditampung karena kapasitas acara ya, khususnya kapasitas acara yang kemarin sudah kita rembukan. Insya Allah usul nama dari kami itu karena di Sumenep itu Damar Ateh, kemudian di Sampang itu Jember Ateh, di Bangkalan Padang Ateh. Nah, jadi kami itibaan juga mengambil unsur Ateh gitu ya, unsur hati. Kami mengusulkan segera Ateh, segera Ateh. Pertama samudra maksudnya. Samudra hati. Karena pertama mengambil dari mitologi asal usul orang Madura itu dari Raden Segoro. Ini secara sosok. Tapi sisi lain juga ini yang kemudian nyambung dengan menurut saya, ya mohon maaf sebelumnya karena mungkin penilaian saya tentang orang Madura ini tidak berdasarkan referensial ya. Setidaknya berangkat dari pengalaman yang saya alami. Pertama, banyak mengasumsikan orang Madura itu keras. Justru menurut saya adalah sebaliknya, melankolis orang Madura itu. Contohnya kenapa? Setidaknya selama saya dulu kuliah, kebetulan di luar, di Jogja, itu rata-rata teman-teman Madura yang gagal menjadi aktivis kampus, yang gagal menjadi birokrat kampus, rata-rata jadi penyair semua. Rata-rata jadi penyair semua. Dan itu ya untuk saat ini teman-teman tahu sendiri, secara kuantitas setidaknya ya, penyair-penyair muda itu banyak lahir di Madura. Orang Madura jadi penyair semua bujang. Iya, benar Mas. Ini yang butuh kami tekankan bahwa ketegasan, kekerasan yang mungkin nampak sepintas di luar itu berangkat dari sesuatu yang intim dan sangat dalam itu di dalam. Itulah kenapa kami mengambil segoro hati. Jadi bahwa masyarakat Madura itu terkenal syariat banget misalkan. Padahal sikap-sikap yang seperti itu tuh berangkat dari tauhid yang sangat tinggi sebetulnya. Orang Madura tauhidnya tinggi tapi meskipun kayak celurit gitu dia memilih agak bengkok sedikit. Untuk merunduk dalam artian karena kita menghargai bumi, menghargai anugerah kemaduraan kita. Begitu. Jadi makanya setelah Islam Madura dulu baru Indonesia, seperti tadi yang disepakati oleh teman-teman. Demikian dari sumbangan dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kalau belum Mas Adri. Oke, ada 2 hal yang saya sangat senang ya. Jadi seluruh yang kita bicarakan malam hari ini bisa Anda ambil
poin-poinnya, substansinya, comblongan-comblongannya, butir-butirnya. Untuk diskusi setahun pun belum cukup sebenarnya untuk setiap simpul di sini. Karena di Ma'iyah itu satu adalah semua, semua adalah satu. Jadi kalau Anda memahami kata tauhid ya, tauhid itu kalau di Jawa namanya otak-adik gaduk, segala sesuatu itu dicari apa gadukannya apa namanya, sentuhannya atau kesatuannya. Sebenarnya itu adalah pernyataan bahwa tidak ada sesuatu yang tidak terkait, Mas. Tidak ada satu pun hal yang tidak terkait, apa saja. Jadi di Ma'iyah Anda harus bisa berpikir hubungan tutup botol dengan malaikat Jibril bisa. Lepek apa ya? Bisa. Kulit kacang dengan iblis harus bisa menemukan sambungannya. Karena itu namanya tauhid. Jadi segala sesuatu itu menyatu. Bahasa Jawanya nyawiji. Jadi teman-teman di Madura saya kira di 4 simpul ini sudah bisa mengambil dari malam hari ini sejumlah hal yang nanti semua akan terkait satu sama lain. Anda belajar A akan menjadi faham C. Anda belajar D, Anda bisa akan paham sampai Z. Anda belajar Z pun akan memahami A. Demikianlah kehidupan aslinya gitu. Nah, nomor itu pertama. Yang kedua gini Mas. Mas Helmi tolong. Di dalam Al-Quran itu ada fenomena atau informasi yang tidak cocok dengan pemahaman modern. Jadi kalau orang modern misalnya dokter kan ada otak kanan, otak kiri, ada otak emosional, ada otak intelektual dan seterusnya ya. Di dalam Al-Quran itu ada sejumlah ayat yang menyatakan bahwa berpikir itu dengan hati. Misalnya lahum qulubun la yafqahuna biha. Karena orang Madura itu kelihatannya keras tapi sesungguhnya itu kan karena dia lembut. Itu sama dengan Batak Mas. Batak koyo iyo Mas, tapi lagunya kan cuengeng kabeh ya. Gitu. Orang Madura ya gitu. Kenapa dia keras? Justru karena dia lembut. Maka dia membutuhkan kekerasan itu untuk itu kalau dalam tarekat namanya malamatiyah Mas. Orang yang benar-benar sudah soleh dengan rohaninya itu tidak ingin menampakkan pada fisiknya. Makanya kebanyakan sufi-sufi yang lulus ujian itu adalah orang-orang yang gembel. Makanya lambangnya adalah kulit kambing. Lambangnya adalah karung-karung yang jelek itu gitu. Jadi Anda yang berbaju putih itu karena Anda masih menyadari ada kehitaman dalam diri Anda. Dan Anda yang baju hitam ini sebenarnya Anda menutupi bahwa Anda itu sebenarnya sudah putih dalam diri Anda. Kan ada dialektika seperti itu dalam kehidupan manusia. Karena ada tawadhu, ada takabur, ada segala macam. Nah, jadi menurut saya Anda sangat benar bahwa orang Madura itu sebenarnya justru karena mereka punya kelembutan yang sangat mendalam, maka mereka tampak keras. Itu semacam kompensasi atau justru semacam apa ya? Itu strategi mereka juga secara bawah sadar, itu Mas ya. Dan jadi saya sangat senang dengan judul Segara Ati itu Mas. Coba cari di Al-Quran yang Allah mengatakan bahwa berpikir itu nomor satu justru dengan hatinya, tidak dengan pikirannya. Sekarang gini Pak Bupati, Rasulullah oleh malaikat Jibril di zaman dia balita dibedah dadanya, bukan dibedah kepalanya. Karena kunci dari imannya, kunci dari kecerdasan Rasulullah itu ada di dalam dadanya, tidak di dalam kepalanya. Itu fakta empiris yang luar biasa. Ya. Apalagi dengan yang saya contohkan tadi mengenai ayat-ayat tadi. Ini Mas Edrik ini orang yang dari dunia yang lain sama sekali dengan maknya dan saya. Tapi dia kemarin datang ke Kadipiro dan di sana bikin video, dia meletakkan diri sebagai cucu saya. Agama resminya aja saya nggak tahu. Apa Katolik, apa Kristen aku tidak tahu. Dan tidak masalah bagi saya karep-karepmu, tidak ada masalah. Yang penting hubunganmu sama Tuhan itu intim, gitu aja. Nah nanti Tuhan yang menilai, emang kita bukan. Tuhan yang menilai, Tuhan yang menerima atau tidak. Allah yang punya hak untuk menerima atau tidak. Qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasya wa tunzilul mulka mimman tasya wa tudzillu man tasya biyadikal khair kan gitu kan. Sudahlah. Kita jangan jadi Allah, kita jangan Jakarta kan semua jadi Allah. Oh itu radikal, oh itu liberal, itu semua itu nuding-nuding kayak mereka pencipta syariat alam semesta gitu Pak. Dari kegagalan kita belajar.
bahwa kesuksesan butuh perjuangan, bahwa kesuksesan butuh tekad kuat. Menjadi sukses adalah menjadi inspirasi bagi semua. Wismilak Diplomat, arti sebuah kesuksesan.